Kalau nggak ada, kita lanjut ke istinja. Tata cara istinja. Kalau minggu kemarin kita membahas adab-adab di kamar mandinya. Bagaimana buang air yang benar. Sekarang bagaimana bebersihnya, membersihkannya, istinjanya. Istinja hukumnya sama dengan istijmar, ini adalah wajib. Karena kalau nggak istinja, berarti dia terkena najis. Menggunakan air. Apa syaratnya airnya? Pertama, airnya harus suci dan mensucikan. Bukan menggunakan air mutanajis, juga bukan menggunakan air yang musta'mal. Kadang kalau seandainya air musta'mal digunakan untuk wudhu, orang berpikir ulang, ini sudah dipakai wudhu nih, ini suci tapi tidak mensucikan. Biasanya ketika kita wudhu, kita tampung air bekas wudhu kita di dalam ember. Siapa tahu ini bisa digunakan untuk ngepel, untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran yang salah. Kita akan diperbolehkan untuk mengambil berkah dari wudhu kita, diminum misalnya. Tapi air yang bekas wudhu tadi tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis ataupun untuk istinja. Jadi istinja dan membersihkan najis ini harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Paham ya? Kemudian yang kedua, ini kan suci mensucikan, ini alatnya. Sama. Suci, ini pun suci dan mensucikan. Yang kedua, mendatangkan air. Jadi nggak bisa kita cecebok, kita yang datang kepada air. Ini najis semua. Kecuali airnya lebih dari 2 kula, kita langsung menyebur, ini baru boleh. Kemudian yang ketiga, bersih dari 3 sifat najis. Apa itu? Warna, bau, dan rasa. Ini harus hilang. Zat najisnya harus hilang juga dengan sifat-sifatnya. Berbeda dengan istijmar. Istijmar ini cukup bersih. Zatnya aja sudah yang penting nggak ada. Sisa-sisanya, baunya ini tidak perlu hilang. Karena tidak mungkin hilang kalau menggunakan tisu misalnya. Habis buang air besar, kemudian istijmar menggunakan tisu, ini nggak bisa langsung hilang baunya. Tapi itu sudah suci kalau istijmar. Tapi kalau menggunakan air, 3 sifat ini harus hilang. Paham ya? Terus bagian mana saja yang harus dibersihkan? Kalau laki-laki gampang. Kalau habis buang air kecil, laki-laki gampang. Kalau perempuan, ketika jongkok, mana yang nampak, itu yang harus dibasuh. Termasuk bagian dubur, habis buang air besar. Yang ketika jongkok, yang terbuka, itulah yang harus dibasuh. Jadi nggak perlu yang namanya memasukkan jari ke dalam dubur. Kalau sedang berpuasa, ini batal puasanya. Makanya nggak perlu. Yang penting, menggunakan air ini, hilang licinnya, dia sudah mulai kerasa keset lagi. Setelah istinja ini dianjurkan untuk menciprati celana. Kalau pakai celana dalam berarti celana dalam kita. Cipratin. Kenapa? Sehingga nanti kalau seandainya kita merasa ada yang basah, kita langsung menyangka ini baru dicipratin sama saya. Ini bukan air kencing. Tapi kalau enggak dicipratin dulu, nanti kok basah, ini kemungkinan besar adalah dari air kencing.
Yang penting kita istinjanya sudah benar, adab di kamar mandi, adab ketika buang air kecil, buang air besar, kita sudah kerjakan semuanya. Istibro dengan berdehem, dengan diurut, kita sudah kerjakan semuanya. Setelah itu kita cipratin. Ketika sholat, kok kerasa ada yang basah? Kita langsung bisa mengira, ini bukan air kencing yang keluar, tapi air yang bekas cipratan saya. Jadi cipratan ini gunanya untuk menghilangkan was-was. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan istinjanya pakai air embun yang ada di dedaunan itu gimana tuh? Air tampungan dari dedaunan atau embun-embun diperbolehkan saja. Yang penting sudah bisa membersihkan. Kemarin kan disebutkan makruh boros dalam menggunakan air. Tapi kalau sedikit sekali terkumpulnya dari embun itu cuma 1 gelas, kira-kira bisa nggak? Kalau untuk buang air kecil bisa, buang air besar tidak cukup. Jadi walaupun sedikit tapi diperkirakan bisa nggak membersihkan. Kalau seandainya untuk buang air kecil cukup ya bisa, tapi untuk buang air besar ini nggak cukup. Karena minimalnya ya 3 gayung mungkin cukup ya. Tapi kalau seandainya cuma 1 gelas dikumpulkan dari air embun, kecuali mau mengumpulkan air embun sampai 3 gayung, apalagi sampai 1 ember. Wah. Ada yang lain? Ustaz, air bekas istinjanya airnya dihukumi apa Ustaz? Air bekas istinja dihukumi apa? Kalau membersihkan najis dihukumi musta'mal dengan 5 syarat. Kemarin kita sudah bahas. Kalau bekas istinja, misalnya kita baru cecebok, nah air pertama ini mutanajis karena tercampur dengan najisnya. Basuhan yang kedua ini musta'mal. Yang ketiga musta'mal dan seterusnya menjadi musta'mal. Basuhan yang pertama ini mutanajis. Kecuali buang air besar, misalnya yang pertama belum hilang. Berarti basuhan yang kedua ini si najis masih ada. Maka basuhannya bekas airnya adalah masih mutanajis. Kecuali kalau najisnya diperkirakan sudah hilang, maka basuhan yang selanjutnya hanya untuk menghilangkan keraguan, ini bekasnya adalah musta'mal. Paham ya? Jadi harus hati-hati ketika kita istinja. Jangan sampai basuhan yang pertama ini menyiprat ke celana, karena itu hukumnya mutanajis. Maka kalau seandainya kita berkencing nih, kencing bukan di kloset, tapi misalnya di pojokan WC, di situ kan ada biasanya suka lubang yang buat pembuangan, tapi bukan masuknya ke gespiteng, bukan ya. Ini keluar biasanya. Bagaimana kalau kita kencing di situ? Silakan. Sehingga airnya bisa lurus ke sana kan. Yang terpenting kalau kita membuat tempat yang seperti itu, ini diusahakan dia lebih rendah. Sehingga kalau kita kencing tuh dia nggak balik. Pertama. Kemudian bagaimana kita istinjanya? Nah, kita diusahakan mundur. Ya. Kenapa mundur? Karena kalau seandainya kita istinja di tempat itu, najis di bawah kita ini banyak. Tapi kalau kita mundur, kita bisa terbebas dari najis bekas kita kencing. Yang pertama kita bersihkan. Ini mutanajis nih. Pindah lagi yang kedua. Ini menjadi musta'mal. Paham ya? Atau kita setelah kita buang air kecil, misalnya kita jongkok, kemudian bagaimana? Sebelum kita cebok, kita ambil air, disiram dulu dari belakang. Disiram dari belakang, sehingga di bawah kita ini sudah tidak najis lagi, karena sudah kita siram dari belakang ke depan.
Setelah kita cebok, yang pertama hukumnya mutanajis, siram lagi dari belakang. Maka yang kedua, yang ketiga ini hukumnya musta'mal. Mafhum ikhwan? Ada yang lain pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupi dulu sampai sini. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kesalahan saya. Ambil yang bermanfaat, ambil yang benarnya, dan jangan ambil pendapat yang salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.